Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang perlindungan hukum dalam praktek keperawatan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alizat Yazanti. Saya Ayu Pratini, saya Ferdinand Fatima, Saya Sinta Aditya Purwanti. saya Sita Markanda, saya Nani, Saya Sandi Wahyu. Saya Anugrah Maharani. Baiklah, itulah nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan materinya. Pengertian praktik keperawatan profesional menurut Virginia Henderson 1958. Keperawatan adalah fungsi unik dari perawat membantu individu sakit atau sehat dalam melakukan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau meninggal dunia dengan tenang, yang dapat ia lakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu aspek hukum praktik keperawatan. Yang pertama, hubungan hukum dengan profesi keperawatan. Di Indonesia, salah satu bentuk aturan yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan perawat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan PP No 32 Tahun 1996 Pasal 2 Ayat 1 JO Ayat 3, perawat dikategorikan sebagai tenaga keperawatan. Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1902 JO Pasal 21 Ayat 1 PP No 32 Tahun 1906, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan atau perawat dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan dan kemampuan tenaga, serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang kedua, instrumen normatif bagi perawat dalam upaya menjalankan pelayanan keperawatan. Perawat dalam menjalankan profesi keperawatan harus berpedoman pada lafal Sumpah Perawat, standar profesi perawat, standar asuhan keperawatan, dan kode etik keperawatan. Keempat, instrumen tersebut berisi tentang norma-norma yang berlaku bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang pertama, lafal Sumpah Perawat. Lulusan pendidikan keperawatan harus mengucapkan janji atau sumpah sesuai dengan program pendidikannya, D3 atau S1. Lafal sumpah ada dua macam, yaitu lafal sumpah janji sarjana keperawatan dan lafal sumpah janji ahli madya keperawatan. Yang kedua, standar profesi keperawatan. Pasal 24 ayat 1 PP 23 Tahun 1996, tenaga kesehatan menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai standar profesi dan tenaga kesehatan. Standar profesi merupakan ukuran kemampuan rata-rata tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Praptiningsi 2006. Dengan memenuhi standar profesi dalam melaksanakan tugasnya, perawat terbebas dari pelanggaran kode etik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan faktor penentu citra dan mutu rumah sakit. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang bermutu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan keperawatan harus terus ditingkatkan sehingga upaya pelayanan kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal.
Salah satu upaya untuk menjaga mutu kualitas pelayanan keperawatan adalah dipergunakannya standar asuhan keperawatan dalam setiap pelayanan keperawatan. Standar ini dipergunakan sebagai pedoman dan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit. Di dalamnya berisi tentang tahapan yang harus dilakukan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan terdiri dari 8 standar yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan yang terdiri dari 1. Standar 1 berisi falsafah keperawatan, standar 2 berisi tujuan asuhan keperawatan, standar 3 menentukan pengkajian keperawatan, standar 4 tentang diagnosis keperawatan, standar 5 tentang perencanaan keperawatan, standar 6 menentukan intervensi keperawatan, standar 7 menentukan evaluasi keperawatan, dan standar yang terakhir, standar ke-8 yaitu tentang catatan asuhan keperawatan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Batas tanggung jawab dalam keperawatan. Dalam menjalankan pesanan dokter menurut Becker, yaitu yang pertama, menjalankan pendelegasian dari tim lain. Hal yang harus diperhatikan dan ditanyakan perawat untuk melindungi perawat secara hukum, yaitu lakukan validasi pasien ketika menjalankan order, evaluasi kondisi pasien setelah menjalankan pendelegasian, tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesalahan komunikasi. Yang kedua, melaksanakan intervensi keperawatan mandiri atau yang didelegasi. Dalam melaksanakan intervensi keperawatan, perawat memperhatikan tindakan pencegahan dari masalah, ketahui pembagian tugas, diikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan di tempat kerja. Jadi, 4 hal yang harus ditanyakan perawat untuk melindungi mereka secara hukum, yaitu yang pertama, tanyakan pesanan yang ditanyakan pasien. Yang kedua, tanyakan setiap pesanan setiap kondisi pasien berubah. Yang ketiga, tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesehatan komunikasi. Dan yang keempat, tanyakan pesanan atau standing order, terutama bila perawat tidak berpengalaman. Baiklah, saya Ferlinda Rizky Khotimah ingin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Ayu Pratiwi, yaitu 5. Fungsi hukum dalam praktek keperawatan. A. Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum, sedangkan B. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain. C. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. D. Membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah undang-undang yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Undang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. PPNI pada Kongres Nasional, keduanya di Surabaya pada tahun 1980, mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak ada undang-undang perlindungan bagi perawat, menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Undang-undang dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia berkaitan dengan praktek keperawatan, yaitu terdapat yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 pada tahun 1960, pembahasannya tentang pokok-pokok kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963, yaitu membahas tentang tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 14 tahun 1964, yaitu membahas tentang wajib kerja pramedis. Dan yang terakhir ada SK Menkes nomor 262 pada tahun 1979. SK Menkes ini membahas tentang membedakan para pramedis menjadi 2 golongan, yaitu pramedis keperawatan termasuk juga bidan dan pramedis non keperawatan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Permenkes nomor 363 Menkes tahun 1980, pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas. Perbedaan antara tenaga keperawatan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter diizinkan mengadakan praktek swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diizinkan. Dokter dapat membuka praktek swasta untuk mengobati orang sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan pelayanan KB.
Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan. Dalam bidang kuratif, banyak perawat harus menggantikan atau mengisi kekurangan tenaga dokter untuk mengobati penyakit, terutama puskesmas. SK Materi Negara Penyandaya-gunaan Aparatur Negara Nomor 94 tanggal 4 November 1989 tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem predikat poin. Dalam sistem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap 2 tahun bila memenuhi angka predikat tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan dimaksud adalah penyenang kesehatan yang sudah mencapai golongan 2. Pengatur rawat, perawat kesehatan, bidan, sarjana muda, D3 keperawatan, dan sarjana S1 keperawatan. G. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 merupakan undang-undang yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam undang-undang ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan. Beberapa pernyataan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 1992 adalah 1. Pasal 32 ayat 4 pelaksanaan pengobatan dan atau perawat berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 2. Pasal 53 ayat 1 tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 3. Pasal 53 ayat 2 tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. 7. Perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakannya dalam menjalankan tugas sehari-hari, tidak menutup kemungkinan perawat membuat kesalahan dan kelalaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk menjalankan praktiknya, maka secara hukum perawat harus dilindungi terutama dari tuntutan malpraktik dan kelalaian pada keadaan darurat. Adapun undang-undang dan strategi diberlakukan untuk melindungi perawat terhadap litigasi. Di antaranya, pertama, Good Samaritan ACT, yang kedua, asuransi tanggung wajib profesi, yang ketiga, melaksanakan program dokter para perawat, yang keempat, memberikan asuhan keperawatan, yang kelima, membuat rekam medis klien, dan yang keenam, laporan insiden. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyaksikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.